Entah HP kalian harganya semahal apa, belasan juta kayak puluhan juta kayak bahkan sampai ratusan juta, kalau tidak ada charger ya nggak guna juga HP kalian cuy. Karena ini yang paling dibutuhkan untuk menghidupkan sebuah HP kalian. Contohnya ini adalah adapter charger Ugreen yang saya beli kemarin dan saya coba untuk untuk ngecas iPhone 13 saya. Kenapa saya beli ini? Karena katanya Ugreen ini sudah MFI. Apa itu MFI? MFI itu made for iPhone. Jadi desain untuk mengecas iPhone, guys. Didesain bukan untuk iPhone aja sih, sebenarnya bisa juga untuk Google Pixel atau Samsung atau apapun HP kalian itu bisa, guys. Jadi ini yang termurah, guys. Saya beli yang termurah ini. Katanya ini 20 watt sudah cukup ya, guys. Nah, ini kotaknya ya. Ini sudah saya coba sekali dan lumayan kenceng juga, guys, ngecasnya ini menggunakan ini. Ini kalian bisa lihat di sini safe charging, ada juga gunnya wire compatible. Ini bisa untuk tablet atau phone, bisa untuk tablet atau HP, guys. Nah, ini jadi ini colokannya cuma satu, guys. Colokannya itu USB-C, guys. Oke. So, jadi ini ada gunnya, gun infinity. Apa itu gun infinity? Coba saya jelaskan sedikit pengetahuan saya tentang gun ya. Gun ini adalah apa ya? Kalau nggak salah ini adalah gun ini untuk digunakan dalam pengisian daya yang canggih sih katanya. Tapi bukan Ugreen aja sih, bahkan yang ini aja ini aja sudah pakai gun, guys. Ini adalah Anker. Ini yang udah lama sih saya beli, guys. Anker ini udah lama. Tapi saya penasaran dengan ini yang katanya made for iPhone, MFI gitu, khusus untuk iPhone katanya, supaya baterainya lebih aman, lebih apa ya, lebih sehat baterainya, baterai healthnya nggak cepat turun katanya. Tapi gun ini adalah katanya untuk menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi, pengisian lebih cepat dan desain yang lebih ringkas dibandingkan dengan charger yang tradisional atau berbahan silikon gitu katanya, kalau saya lihat di Google, guys. Coba kita lihat dulu, kita bandingkan ya Ugreen ini dengan Anker, dengan ini charger orinya Apple, dari Apple, guys. 20 watt juga, kalian bisa lihat nih logonya Apple. Sana ini udah lama sih 20 watt juga, tapi yang ini udah lama juga saya beli. Ini kalau nggak salah ini 33 watt, guys. Tapi kalau yang ini pas chargingnya ini kalau nggak salah 18 watt gitu, guys. Ini juga cepet juga ngecasnya ini. Oke. Dan ini saya juga sudah beli 2 unit dari Ugreen ya. Ini adapternya, tapi ini saya beli duluan. Ini untuk kabelnya Ugreen. Nah, ini agak mahal sih, guys. Karena kualitasnya gitu nih. Ada 8 pin juga ini. Ugreen kabelnya saya suka yang ini, guys. Murah tapi kualitasnya oke. Nah, ini kenapa saya bisa beli ini, karena murah juga dan kualitasnya oke. Kenapa saya pilih setengah meter ini, guys? Karena ini apa ya, kenapa saya nggak beli yang 1 meter atau yang lebih panjang? Ini logika saya aja ya. Kalau mau cepat ngecasnya itu kalian pilih kabel yang pendek gitu, karena semakin pendek jalur jalan maka semakin cepat tujuan sampai sebuah apa ya, dayanya gitu, guys. Logika saja, ketika kita mau ke suatu tempat, ada jalan yang panjang dan ada jalan yang pendek, mana yang lebih cepat sampai. Nah, itulah logika saya, makanya saya beli yang lebih pendek gitu, yang setengah meter gitu, guys, 50 cm ya. Oke, coba kita bandingkan dengan ketiga adapter charger ini. Ini Ugreen terbaru yang saya beli kemarin. Saya sudah coba ngecas iPhone 13 saya ya. Sebenarnya ini saya sudah unboxing, guys, tapi saya taruh lagi supaya kalian bisa lihat bagaimana packagingnya dari Ugreen ini, guys. Aduh, juga sih anjay. Oke, ini dia, guys, kayak gini. Ini dibungkus kayak gini. Sengaja saya ambil warna biru karena
supaya nggak bosan aja sih. Biasanya saya ambil warna putih, warna hitam, sekali-kali kita ambil warna yang biru aja. Oke, ini Ugreen 20 watt USB-C guys, ini C2L ya, Lightning, C2L Lightning. Sorry kalau ada suara-suara ketok-ketokannya di belakang guys, karena saya di outdoor, di luar guys. Ini baru habis hujan, anjay, enak banget sih cuacanya, sambil ngopi-ngopi kita lihat-lihat ini, review-review sedikit guys. Ini USB-C itu Lightning untuk iPhone-nya saya pakai ngerekam juga. Oke, tapi ini pendapat saya ya, ini pas pertama kali saya lihat ini charger. Sebentar, sini ada apa juga sih, saya nggak pernah buka sih guys, nggak penting juga lah, nggak usah kita lihat, kita singkirkan dulu ini anjay. Oke, kalau saya ini sih, menurut saya ini ringan banget cuy, malah lebih gede dari charger orinya Apple. Kalian bisa bandingkan sih, sorry sebentar. Nah, kalian bisa lihat ini lebih gede guys, emang ringan. Bahkan build quality-nya ini kayak kopong gitu guys, anjay. Ini agak kecewa, tapi gimana ya anjay, ini agak kopong, nggak solid gitu anjay. Beda dengan Anchor ini padat, agak berat juga, dan build quality-nya sumpah ini solid banget sih ini untuk Anchor ini guys. Tapi yang ini untuk orinya juga build quality-nya itu padat, dan ini solid juga ini guys. Malah di sini agak kecewa juga sih anjay, kok gini ya Ugreen, katanya made for iPhone, anjay kok gini, kopong. Nggak kopong sih, kayak charger murah-murah gitu guys. Tapi asli ini udah saya coba yang ngecas baterai iPhone saya itu 19%. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Ini videonya guys, kalian bisa lihat baterai iPhone saya itu di 19% ya. Saya ngecas itu di pukul 6 pagi sih guys, 6.51 ya, mau hampir jam 7 kurang itu 19%, sampai ini 53 ya, berapa menit, 2 menit itu, 2 menit nambah 5% ya. Jam saya cari lagi, saya cek lagi di jam setengah 8, 7.31 yang isinya 79%, hampir 80. Jadi untuk ngecas kita simpulkan aja, untuk ngecas 30 menit itu ngisinya itu bisa sampai 60% guys untuk Ugreen ini. Dan ini juga sama guys, cepet juga untuk ngecas yang ini guys. Ini ada IQ, logo IQ untuk Anchor, kalian bisa lihat nih, Anchor ini mahal juga sih, lumayan mahal nih saya beli guys, ketimbang ini murah, ini lebih murah. Ini yang ori Apple, ini lupa saya harganya, udah lama juga, kalian bisa lihat ini bekas apanya ini ya, karena udah lama juga lupa saya guys. Tapi gitu guys, kalian bisa lihat ini. Nah, ini kayak enggak apa ya, enggak presisi guys, kopong. Ini ada celah-celah, enggak rapet. Kalau kalian bandingkan dengan yang ori Apple, nah ini presisi banget guys, padat, solid. Dan kalau kita bandingkan juga dengan Anchor, ini presisi banget, sumpah ini keren banget guys. Heran juga saya kenapa Ugreen kayak gini anjay. Bentar kok fokusnya ketekan ya. Nah ini nggak presisi anjay. Memang sih ini kecepatan ngecasnya lumayan hampir sama dengan ini Anchor ini ya, tapi kualitas barangnya kok gini. Ini yang paling ringan guys, kayak HP kayak pengecas yang murah-murah gitu anjay, gila sih.
Oke, jadi mending beli yang mana guys, Ugreen atau Anker? Yang jelas ini yang lebih mahal karena ini yang original Apple-nya. Lebih terserah kalian. Kalau kalian mau beli yang murah, kalian beli Ugreen. Ini lebih murah ketimbang ini Anker. Anker memang lebih mahal, tapi saya percaya dengan Anker karena sudah mendapatkan sertifikat, 2 sertifikat loh guys Anker ini, makanya saya berani beli untuk iPhone saya. Tapi saya penasaran juga dengan Ugreen, makanya saya beli. Tapi untuk kabelnya saya rekomendasikan sih untuk Ugreen guys. Kalau adapternya saya nggak berani rekomend sih guys, karena saya belum coba juga untuk versi yang lainnya. Untuk versi yang ini aja kopong kayak gini anjay. Tapi untuk kabelnya memang Ugreen bagus, saya akui bagus guys kualitinya, karena ini saya ambil yang agak mahal, yang pinnya 8 gitu guys. Ini untuk kualitas kabelnya oke juga untuk Ugreen. Tapi kabel Anker lebih mahal lagi, nggak ngotak juga sih untuk harga kabelnya, tapi kualitasnya saya percaya sih untuk Anker guys.